Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami perkenalkan nama kami dulu, yaitu nama saya Ronald Korjandi. Nama saya Leo Andrianto Samosir. Nama saya Brady Endarina. Nama saya Umar Ahmadani. Nama saya Meiranda Syabudra. Langsung saja kami akan membacakan hasil presentasi kami yang bertema konsep patriarki, konsep gender dalam budaya maritim. Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi, dan studi referensi feminitas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan atau keturunan patrilineal, eksklusif, dan membawa nama belakang, hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama, atau atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Konsep patriarki mengungkap adanya keterhubungan beragam aspek yang berbeda dalam ketidakadilan gender. Ada sebab yang saling berkaitan antara ketidakadilan gender dalam representasi politik dihubungkan dengan ketidakadilan dalam tempat kerja. Ketika ketidakadilan gender dalam kekuasaan politik menurun, jika perempuan meningkatkan presentasinya di parlemen dan kabinet, muncul kecenderungan meningkatnya jumlah peraturan yang mendukung perempuan dalam pekerjaan, yang oleh karenanya mampu mempersempit jurang pemberian upah secara gender. Aspek yang lain, dimensi atau ranah patriarki dihubungkan. Keterhubungan ini berarti menjadi bukti adanya sistem ketidakadilan gender, bukan semata sekumpulan keterpisahan dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkait satu dengan yang lain. Konsep patriarki terkadang mengundang kontroversi. Hal itu sering terjadi karena munculnya kesalahpahaman. Terutama, konsep patriarki sering diasumsikan bahwa analisis yang menggunakan konsep patriarki mestilah universalis dan esensialis, menurunkan perbedaan sosial antara laki-laki dengan perempuan pada sisi perbedaan biologis semata, dan mengabaikan perbedaan pola hubungan gender pada waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya saja konsep kebebasan dan kemandirian bagi perempuan yang diproklamirkan oleh Islam sering disalahpahami. Kebebasan itu seringkali diidentikan dengan kebebasan bergaul dengan lawan jenis dan eksploitasi tubuh untuk kepentingan seksual. Akibatnya banyak munculnya di permukaan adalah perempuan-perempuan yang mempertontonkan keindahannya tubuhnya untuk kepentingan komersial dan menjadi objek kapitalisme. Budaya patriarki merupakan budaya di mana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya dalam keluarga, budaya patriarki secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hierarki gender. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan laki-laki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk digambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Bagaimana dampak patriarki terhadap perempuan? 1. Marginalisasi. Suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok, salah satunya dengan menggunakan asumsi gender. 2. Subordinasi. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nilai-nilai yang berlalu di masyarakat telah memisahkan dan memilah peran-peran gender laki-laki dan perempuan.
Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. 3. Stereotip. Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Pelabelan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atau kelompok lainnya. 4. Kekerasan. Kekerasan atau violence artinya artinya tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. 5. Beban ganda. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Gender dapat diartikan sebagai sebuah peran ataupun tugas antara kedudukan laki-laki dengan perempuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat ataupun lingkungan sendiri berdasarkan sifat dari laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan kepantasan yang mengikuti sesuai norma-norma, kepercayaan, adat istiadat, serta kebiasaan masyarakatnya. Seperti laki-laki yang mempunyai ciri khas yaitu sebagai pemimpin dan kuat berarti mempunyai tugas yang cocok seperti ciri khasnya tersebut. Dalam sosialisasinya, gender dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat membantu tiap individu untuk belajar dalam penyesuaian dirinya, bagaimana individu tersebut bertindak serta berpikir agar dapat berperan dan juga berfungsi baik sesuai dengan tugas dan kaidahnya masing-masing bagi lingkungannya bermasyarakat. Gender juga dibentuk oleh masyarakat yang perilakunya tertanam melalui proses sosialisasi. Gender merupakan konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu pada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya. Dengan demikian, peran gender tidak bersifat universal, tetapi berubah dan berbeda karena dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, serta kemajuan iptek. Kemudian, memandang peran gender itu sebagai perkembangan historis, kebanyakan tradisi-tradisi khas yang mengatur kehidupan bangsa tertentu. Peran perempuan dalam budaya maritim di Waropen tidak terlepas dari perempuan itu sendiri di tengah-tengah keluarga masyarakat dan adat yang berlaku di dalam kehidupannya. Demikian halnya dengan peran perempuan Waropen, di mana perempuan Waropen dituntut dapat mengerjakan berbagai pekerjaan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarganya dan masyarakat sosial lainnya. Di dalam adat istiadat suku Waropen, perempuan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sedang dan pangan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka ada pembagian kerja yang jelas di antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan, semoga mudah dipahami, dimengerti. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.